Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aris Faisal, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Sosial Budaya. Dan juga Ibu Hairunisa dan Ibu Rahmiati, SPD yang telah memberikan tugas final ini kepada saya. Sebelum saya mempresentasikan tugas final ini, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alika Febrianti dengan NIM 1053811011823. Pada program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas final saya yang berjudul Sistem Sosial dan Kebudayaan. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Adapun tindakan manusia yang didapat tidak dengan belajar seperti tindakan naluri, beberapa refleks, beberapa tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa dalam gen bersama kelahirannya, seperti makan, minum atau berjalan dengan kedua kakinya, juga dirombak menjadi tindakan kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Budaya adalah daya dan budi yang berupa cipta karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Kata kultur merupakan kata yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari bahasa Latin colore yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama menyangkut tanah. Konsep tersebut lambat laun berkembang menjadi segala upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Peradaban atau istilah Inggrisnya civilization biasa dipakai untuk menyebut bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju dan indah. Misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, pergaulan, kepandaian menulis dan sebagainya. Istilah peradaban sering juga disebut sebagai suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan sistem kenegaraan dari masyarakat kota yang maju dan kompleks. Selanjutnya itu 4 wujud kebudayaan. Ada 4 wujud kebudayaan. Yang pertama artifaks, yaitu semua benda hasil karya manusia yang bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Contohnya seperti Candi Borobudur, benda-benda bergerak seperti kapal tangki, komputer, piring, gelas, kancing baju, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola, yaitu semua gerak-gerik yang dilakukan dari saat ke saat, dari hari ke hari, dari masa ke masa, yang merupakan pola-pola tingkah laku yang dilakukan berdasarkan sistem sosial. Contohnya, menari, berbicara, tingkah laku dalam melakukan suatu pekerjaan, dan lain-lain. Kebudayaan ini masih bersifat konkret, dapat difoto dan dapat difilmkan. Yang ketiga yaitu sistem gagasan yaitu gagasan dalam kepala setiap individu. Kebudayaan ini bersifat abstrak, tak dapat difoto dan difilmkan, dan hanya dapat diketahui dan dipahami oleh warga kebudayaan lain setelah ia mempelajari dengan mendalam, baik dengan wawancara yang intensif atau melalui bacaan. Yang keempat yaitu sistem gagasan yang ideologis, yaitu gagasan-gagasan yang telah dipelajari oleh para warga tertentu sejak usia dini, sehingga sukar diubah, yang menentukan sifat dan corak dari pikiran, cara berpikir, serta tingkah laku manusia suatu kebudayaan. Gagasan inilah yang akhirnya menghasilkan berbagai benda yang diciptakan manusia berdasarkan nilai-nilai, pikiran, dan tingkah lakunya. Yang ketiga atau poin C yaitu 7 unsur kebudayaan. Adapun 7 unsur kebudayaan yang universal yaitu yang pertama bahasa. Bahasa adalah unsur kebudayaan universal yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Bahasa digunakan sebagai sarana utama komunikasi antar individu, dan setiap kelompok budaya memiliki bahasa yang unik dan digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah salah satu unsur kebudayaan universal yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman manusia tentang dunia di sekitarnya. Sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud dalam ide manusia, serta sangat luas batasannya karena mencakup berbagai bidang seperti sains, filsafat, agama, dan sebagainya. Sistem pengetahuan juga berkaitan erat dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena pengetahuan manusia mempengaruhi cara mereka membuat dan menggunakan alat dan teknologi. Yang ketiga yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial adalah salah satu unsur kebudayaan universal yang mencakup aturan dan struktur yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Hal ini termasuk hierarki, sistem kekerabatan, dan hubungan yang timbul akibat pernikahan serta kelahiran. Yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup dan teknologi adalah unsur kebudayaan universal yang berkaitan dengan alat dan teknologi yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Unsur ini mencakup berbagai jenis alat dan teknologi, mulai dari alat pertanian hingga alat transportasi modern. Sistem peralatan hidup dan teknologi juga berkaitan erat dengan sistem pengetahuan karena pengetahuan manusia mempengaruhi cara mereka membuat dan menggunakan alat dan teknologi. Yang kelima yaitu sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian adalah unsur kebudayaan universal yang berkaitan dengan cara manusia memperoleh penghidupan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem mata pencaharian mencakup berbagai jenis mata pencaharian, mulai dari berburu dan meramu hingga mata pencaharian modern seperti pekerjaan di kantor. Yang keenam yaitu sistem religi. Sistem religi adalah unsur kebudayaan universal yang berkaitan dengan kepercayaan dan praktik keagamaan manusia. Sistem religi mencakup berbagai jenis agama dan kepercayaan serta praktik-praktik keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketujuh yaitu kesenian. Kesenian dalam konteks unsur-unsur kebudayaan universal merujuk pada ekspresi kreatif manusia melalui berbagai bentuk seni seperti musik, sastra, tari, dan seni rupa. Hal ini mencerminkan keindahan dan ekspresi budaya suatu masyarakat. Tiap unsur kebudayaan universal terdapat juga dalam ketiga wujud kebudayaan terurai di atas. Wujud berupa sistem budaya, sistem sosial, dan unsur-unsur kebudayaan fisiknya. Sistem ekonomi dapat berupa konsep, rencana, kebijakan, adat istiadat yang ada hubungannya dengan ekonomi. Tindakan-tindakan dan interaksi berpola antara produsen, tengkulak, pedagang, ahli transport, dan pengoffer dengan para konsumen atau berbagai unsurnya seperti peralatan, komoditi, dan benda-benda ekonomi lainnya. Sistem religi dapat mempunyai wujud sebagai sistem keyakinan dan gagasan-gagasan tentang Tuhan, dewa-dewa, nihru halus, neraka, surga, dan lain-lain, tetapi juga sebagai bentuk upacara, baik yang manusia maupun yang keangkala, maupun berupa benda-benda suci serta religius. Kesenian dapat berwujud berbagai gagasan ciptaan, pikiran, dongeng, atau syair yang indah, tetapi juga dapat mempunyai wujud sebagai pencipta, penyelenggara, sponsor kesenian, pendengar, penonton, maupun para peminat hasil kesenian di samping wujudnya berupa benda-benda yang indah, candi, kain tenun yang indah, dan lain-lain. Poin D yaitu hubungan antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Menurut Prasetya dalam bukunya, pada halaman 34-35 tahun 2004, bahwa manusia, masyarakat, dan kebudayaan saling berhubungan. Hubungan tersebut dapat dipahami dari uraian sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hubungan manusia dengan masyarakat. Manusia hidupnya selalu di dalam masyarakat. Hal ini bukan hanya sekadar ketentuan semata-mata, melainkan mempunyai arti yang lebih dalam, yaitu bahwa hidup bermasyarakat itu ialah rukun bagi hidup manusia agar dapat mengembangkan budayanya dan mencapai kebudayaan. Tanpa masyarakat,
Hidup manusia tidak dapat menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan. Yang kedua, hubungan manusia dengan kebudayaan. Dipandang dari sudut antropologi, manusia dapat ditinjau dari dua segi, yaitu pertama, manusia sebagai makhluk biologi. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial budaya. Sebagai makhluk biologi, manusia dipelajari dalam ilmu biologi atau anatomi. Dan sebagai makhluk sosio-budaya, manusia dipelajari dalam antropologi budaya. Antropologi budaya menyelidiki seluruh cara hidup manusia. Bagaimana dengan akal budinya dan struktur fisiknya dapat mengubah lingkungan berdasarkan pengalaman. Juga memahami, menuliskan kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat manusia. Akhirnya terdapat suatu konsepsi tentang kebudayaan manusia yang menganalisis masalah-masalah hidup sosio-kebudayaan manusia. Konsepsi tersebut ternyata memberi gambaran kepada kita bahwasanya hanya manusialah yang mampu berkebudayaan, sedangkan pada hewan tidak memiliki kemampuan tersebut. Hanya manusia sajalah yang memiliki kebudayaan, karena manusia dapat belajar dan dapat memahami bahasa, yang semuanya itu bersumber pada akal manusia. Kesimpulannya bahwa hanya manusialah yang dapat menghasilkan kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Yang ketiga, hubungan masyarakat dengan kebudayaan. Masyarakat ialah kumpulan orang yang hidup dalam satu daerah tertentu yang telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama. Dalam masyarakat tersebut, manusia selalu memperoleh kecakapan dan pengetahuan yang baru, sehingga penimbunan itu dalam keadaan yang sehat dan selalu bertambah isinya. Kebudayaan bersifat kumulatif bertimbun. Dapat diibaratkan manusia adalah sumber kebudayaan. Kebudayaan tidak mungkin timbul tanpa adanya masyarakat. Dan eksistensi masyarakat hanya dapat dimungkinkan dengan adanya kebudayaan. Yang keempat, hubungan manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat lagi dipisahkan dalam artian yang utuh. Karena ketiga unsur inilah kehidupan makhluk sosial berlangsung. Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari manusia karena hanya manusia saja yang hidup bermasyarakat, yaitu hidup bersama-sama dengan manusia lain dan saling memandang sebagai penanggung kewajiban dan hak. Sebaliknya, manusia pun tidak dipisahkan dari masyarakat. Seorang manusia yang tidak pernah mengalami kehidupan bermasyarakat tidak dapat menunaikan bakat-bakat manusianya, yaitu mencapai kebudayaan. Dengan kata lain, di mana orang hidup bermasyarakat pasti akan timbul kebudayaan. Ada kebudayaan di masyarakat itu merupakan bantuan yang besar sekali pada individu-individu, baik sejak permulaan adanya masyarakat sampai kini. Di dalam melatih dirinya memperoleh dunia yang baru, dari setiap generasi manusia tidak lagi memenuhi dengan menggali yang baru, tetapi menyempurnakan bahan-bahan yang lama menjadi yang baru dengan berbagai macam cara. Kemudian, sebagai anggota generasi yang baru itu telah menjadi kewajiban meneruskan ke generasi selanjutnya segala apa yang telah mereka pelajari dari masa lampau dan apa yang telah mereka tambahkan pada keseluruhan aspek kebudayaan itu. Setiap kebudayaan adalah sebagai jalan atau arah di dalam bertindak dan berpikir, sehubungan dengan pengalaman-pengalaman yang fundamental. Dari sebab itulah kebudayaan itu tidak dapat dilepaskan dengan individu dan masyarakat, dan akhirnya di mana manusia hidup bermasyarakat, di sanalah ada kebudayaan. Itulah tadi penjelasan tentang sistem sosial dan kebudayaan. Dari situ, kita dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan adalah totalitas sistem gagasan, tindakan, dan karya manusia dalam kehidupan masyarakat. Proses pembelajaran mengubah tindakan naluri menjadi kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan akal manusia. Peradaban, bagian halus kebudayaan, terkait dengan kesenian, ilmu pengetahuan, adat, sopan santun, dan teknologi. Kebudayaan memiliki empat wujud. Untuk 7 unsur kebudayaan universal melibatkan bahasa, pengetahuan organisasi sosial, peralatan hidup,
mata pencaharian religi, dan kesenian ini mencerminkan aspek penting kehidupan manusia. Manusia hidup bermasyarakat untuk mengembangkan budaya dan mencapai kebudayaan. Keterkaitan manusia, masyarakat, dan kebudayaan membentuk kesatuan utuh, di mana satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kehidupan sosial berkembang dalam hubungan erat antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Seseorang tidak akan pernah berhasil jika ia tak pernah gagal, maka jangan takut gagal. Jika gagal, mari bangkit dan berusaha sampai berhasil mendapatkan hal yang kita impikan. Itulah tadi presentasi yang dapat saya paparkan tentang sistem sosial dan kebudayaan. Untuk adik-adik angkatan 2024 atau teman-teman yang gap year, mari bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Makassar, terutama pada program studi pendidikan sosiologi. Karena dalam pendidikan sosiologi kita akan belajar tentang masyarakat, beserta karakternya, struktur beserta problematikanya, serta berbagai fenomena yang ada dalamnya. Menarik bukan? Untuk itu, mari bergabung di Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk info selanjutnya, silakan follow akun Muhammadiyah Makassar supaya kalian tidak ketinggalan dan mengetahui cara pendaftarannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.